Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa program studi teknik industri Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Pauji dengan NPM 211231011. Kemudian Muhammad Hasbi Pratomo dengan NPM 211231012. Dan saya sendiri, Asep Saifuddin dengan NPM 211231042. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul Sistem Informasi Taman Sari La Grande Apartemen. Tugas ini merupakan integrasi dari dua mata kuliah, yaitu Analisis dan Perancangan Sistem Informasi atau APSI dan Simulasi Sistem, yang kami implementasikan dalam sebuah sistem berbasis web untuk mendukung pengelolaan utilitas, penanganan keluhan penghuni, proses maintenance, serta pengelolaan aset apartemen. Sebelum memulai presentasi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tony Arifin selaku dosen pengampu atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Selanjutnya, presentasi ini akan kami sampaikan dalam dua bagian utama yang disusun sesuai dengan kerangka tugas dari kedua mata kuliah tersebut. Nah, di sini kami ingin menjelaskan bahwa presentasi terdiri dari dua bagian besar ya yang sudah disiapkan secara jelas. Nah, bagian pertama yaitu APSI yang mencakup keseluruhan siklus pengembangan sistem mulai dari cover dan identitas tim, latar belakang, serta rumusan masalah. Ada tujuan dan manfaat dan juga stakeholder, studi kelayakan, dan ruang lingkup. Ada pula jadwal pengerjaan, lalu analisis berupa pengumpulan data dan kebutuhan. Nah, mode sistem berupa use case diagram juga ada, activity diagram, dan flowchart existing dengan flowchart sistem usulan hingga rancangan UI dan UX. Lalu bagian kedua yaitu simulasi sistem. Nah, fokus pada implementasi dua proses utama dalam kode C++. Dan perlu kami sampaikan bahwa kode C++ yang akan ditampilkan adalah snippet kunci saja, bukan full source code. Sekarang masuk ke latar belakang dan rumusan masalah. Taman Sari La Grande adalah properti hunian vertikal yang terdiri dari apartemen, area komersial, serta fasilitas umum. Saat ini, pengelolaan masih dilakukan secara manual menggunakan logsheet dan Excel yang tersebar di berbagai divisi. Hal ini menimbulkan kesalahan transkrip, keterlambatan pelaporan, dan kesulitan dalam menganalisis data historis. Terdapat 4 area kritis yang menjadi faktor, yaitu utilitas, keluhan, maintenance, dan aset. Selanjutnya kami merumuskan 5 rumusan masalah. Pertama, bagaimana mengoptimasikan pencatatan meteran listrik dan air PDAM secara real time. Kedua, bagaimana merancang mekanisme kategori dan pelacakan keluhan. Ketiga, bagaimana mengembangkan modul preventif dan korektif maintenance. Keempat, bagaimana membangun sistem inventaris aset yang terpusat, dan yang kelima, bagaimana mengimplementasikan role-based access control untuk 5 divisi yang berbeda. Baik, terima kasih Pak Hasbi dan Pak Fauji. Selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat sistem. 5 tujuan pengembangan menjawab langsung 5 rumusan masalah yang telah kami sebutkan. Pertama, otomatisasi utilitas mencakup pembacaan meteran listrik dari gardu induk, MVMDV dan LVMDV untuk hotel, apartemen, dan area komersial, serta pencatatan air PDAM. Kedua, pengelolaan keluhan dilengkapi dengan kategorisasi seperti HVAC, sipil, elektrik, lighting, plumbing, media, dan internet. Ketiga, modul preventif dan korektif maintenance menghasilkan works order yang dapat dicetak. Keempat, manajemen aset terpusat dengan informasi spesifikasi, lokasi, dan kondisi. Nah, kelima, role-based access control memastikan setiap divisi hanya mengakses data sesuai wewenangnya. Dan kemudian manfaat sistem dibagi ke level operasional, manajemen, penghuni, dan tenan, serta strategis. Manfaat strategis adalah fondasi untuk mengembangkan fitur seperti integrasi IoT dan analisis prediktif yang akan meningkatkan reputasi pengelolaan properti secara keseluruhan. Nah, sistem ini melibatkan 5 stakeholder utama yang masing-masing memiliki peran dan kebutuhan yang berbeda. Yang pertama, manajemen Taman Sari La Grande sebagai pengambil keputusan strategis. Yang kedua, divisi engineering dengan supervisor dan teknisi sebagai pengguna utama operasional. Yang ketiga, divisi IT control sebagai administrator sistem dan monitoring. Yang keempat, divisi komersial atau tenan relasi yang berhubungan langsung dengan tenan atau penghuni. Yang terakhir ada penghuni dan juga tenan komersial atau penempat komersial
sebagai end user yang menyampaikan keluhan serta menggunakan utilitasnya. Nah, mekanisme role-based access control memastikan setiap divisi hanya mengakses data sesuai dengan wewenangnya. Lalu untuk tim pengembang, pembagian peran saling melengkapi. Saya dengan akses ke lapangan karena saya pegawai di sini yang menangani identifikasi kebutuhan dan pengujian sistem, lalu Asep dengan fokus pada konsep analisis kebutuhan dan perancangan UI UX, lalu ada Fauzi yang bertanggung jawab pada implementasi antarmuka atau interface dan pengembangan program. Lalu kami berkolaborasi untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Sekarang masuk ke studi kelayakan, di mana dilakukan pada 3 dimensi utama. Yang pertama, kelayakan teknis dipenuhi karena stack yang dipilih yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan Firebase yang mudah diimplementasikan. Tidak membutuhkan inventasi server besar dan tim pengembangan memiliki kemampuan yang memadai. Kedua, kelayakan ekonomi yang sangat menguntungkan karena Firebase plan gratis. Tidak ada biaya lisensi, dan pengembangan dilakukan secara internal oleh tim proyek. Manfaat operasional berupa efisien pencatatan, pengurangan kesalahan, dan mempercepat layanan jauh melampaui biaya. Dan yang ketiga, kelayakan waktu dipenuhi melalui pendekatan modular di mana setiap modul dikembangkan dan diuji terpisah sebelum diintegrasikan. Total durasi pengembangan utama yaitu 64 hari kalender. Dan target penyesuaian yaitu 1 Agustus 2026. Dan kesimpulannya adalah sistem layak dikembangkan pada 3 dimensi. Baik, selanjutnya mengenai ruang lingkup dan 4 modul utama. Pada slide ke-7 ini, kami menjelaskan ruang lingkup dan 4 modul utama sistem. Ruang lingkup sistem dibatasi pada 4 area operasional utama, yang termasuk adalah pencatatan utilitas listrik dan air, pengelolaan keluhan penghuni dan tenan, kegiatan preventif dan corrective maintenance berbasis work order, inventarisasi aset material dan utilitas, serta mekanisme role-based access control untuk 5 divisi. Yang tidak termasuk adalah integrasi dengan sistem pembayaran, modul penggantian HRD, pembukaan akuntansi keuangan, dan pengelolaan kontrak sewa penghuni. 4 modul utama yang dibangun saling terintegrasi. Modul pencatatan utilitas mencakup pembacaan meter listrik dari gardu induk hingga LVMDP untuk hotel, apartemen, dan komersial, plus air PDAM. Modul keluhan mendukung kategorisasi seperti HVAC, kemudian plumbing, sipil, dan elektrik. Modul PM dan CM menghasilkan work order yang dapat dicetak. Modul manajemen aset menyimpan spesifikasi lokasi, kondisi, serta riwayat perawatan. Jadwal pengerjaan ini disusun sejak 28 Maret 2026. Fase 1 hingga 8 dikerjakan berurutan dengan total 64 hari kalender terhitung hingga 31 Mei 2026. Nah, fase testing dan bug fixing berjalan paralel sejak 20 April. Jadi saat modul pertama selesai dikembangkan, dilakukan juga testing dan bug fixing. Lalu ada fase pembuatan laporan dimulai sejak 6 Juni. Nah, sejalan dengan fase coding modul PM atau preventive maintenance dan juga corrective maintenance atau perbaikan. Nah, kedua fase paralel ini memang dijadwalkan berakhir bersamaan pada 1 Agustus 2026. Nah, pendekatan paralel dipilih agar setiap modul yang selesai itu langsung diuji sehingga bug ditemukan sejauh-jauh hari atau sejak dini. Nah, dokumentasi laporan juga disusun bertahap mengikuti perkembangan sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terstruktur. Keunggulan metode ini adalah Hasbi sebagai anggota tim sekaligus pegawai Taman Sari La Grande, sehingga observasi bersifat partisipatif. Akses langsung ke proses operasional, dokumen kerja, dan interaksi antar divisi dilakukan secara natural. 4 area observasi yaitu pencatatan utilitas, penanganan keluhan, proses perawatan, dan pengelolaan aset. Pada pencatatan utilitas ditemukan masalah transkrip dan tidak ada validitas meteran turun. Pada keluhan tidak ada ID unik dan kategoris. Pada perawatan, jadwal PM tergantung ingatan dan tidak ada work order. Pada aset, data terlebak dan tidak terpusat. Temuan ini menjadi dasar perumusan kebutuhan fungsional pada slide berikutnya. Baik, terima kasih Pak Hasbi dan Pak Fauzi. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
Berdasarkan hasil observasi, diidentifikasi 32 kebutuhan fungsional yang dikelompokkan dalam 5 modul. Setiap kebutuhan diberi kode unik FK01 sampai FK32 untuk memudahkan pelacakan dan verifikasi pengujian. Di mana modul autentikasi dan otorisasi memiliki 5 kebutuhan. Modul pencatatan utilitas 7, pengelolaan keluhan 7, preventif dan korektif maintenance 8, dan manajemen aset 5. Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi ke-10 kebutuhan non-fungsional yang menjamin kualitas, keandalan, dan keberlanjutan operasional. Kebutuhan ini mencakup keamanan data via Firebase Authentication dan RBAC, performa respons maksimal 3 detik, ketersediaan 24/7, kompatibilitas browser utama, responsivitas tampilan, integritas data, skalabilitas Firestore, kemudian pemilihan kode modular, serta pencatatan aktivitas untuk audit trial. Nah, di slide ini membandingkan flowchart sistem berjalan dengan sistem usulan pada proses pencatatan checklist utilitas. Nah, pada sistem berjalan, teknisi memfoto meteran lalu menulis di log sheet. Supervisor kemudian menyalin dan memverifikasi ke Excel setelah teknisi menyerahkan rekapan atau log sheet tersebut. Nah, proses ini yang memang rentan akan kesalahan transkripsi. Lalu verifikasi manualnya pun memakan waktu dan juga tidak ada validasi otomatis sehingga ya tadi rentan terhadap kesalahan. Nah, pada sistem usulan, teknisi itu langsung input meteran via sistem. Supervisor pun mendapat notifikasi otomatis saat terjadi input dari teknisi tersebut. Nah, sistem ini melakukan validasi input otomatis, di mana meter yang lebih kecil dari periode sebelumnya itu akan ditandai atau di-highlight atau di-marking. Nah, jika data valid, maka langsung tersimpan dan direcord resmi di Firestore sebagai server. Lalu perbaikan kunci adalah notifikasi otomatis, validasi meter tidak boleh turun, dan penyimpanan real time. Terdapat flowchart lainnya seperti flowchart keluhan, PM atau perawatan, CM atau perbaikan, aset material, dan lain-lain itu memang dirancang dengan pola yang hampir serupa, tapi untuk slide ini kita hanya menampilkan atau menunjukkan satu proses utama saja. Lalu masuk ke use case diagram, di mana supervisor engineering dipilih karena merupakan aktor dan akses terluas. 7 fitur utama tersedia dimulai dari kalender komponen untuk mengatur jadwal PM dan CM, monitoring konsumsi energi untuk area hotel, apartemen, dan komersial, lengkap dengan riwayat, penanganan keluhan mencakup detail keluhan, manajemen, status, serta pencarian dan penyaringan. Pengelolaan stand meter untuk hunian dan komersial terhubung dengan riwayat dan notifikasi. Manajemen material meliputi input material ringkas stok dan riwayat perubahan. Manajemen aset mencatat inventaris dan kondisi korektif dan preventive maintenance, dilengkapi pencarian, pencatatan work order, dan akses detail pekerjaan. Dashboard SPV Engineering juga menerima berbagai informasi dari penghuni, komersial, dan IT control melalui mekanisme notifikasi terintegrasi. Oke, sekarang kita masuk ke activity diagram mengenai keluhan pelanggan. Di mana activity diagram keluhan pelanggan dipilih karena melibatkan 4 aktor secara berurutan dengan swimline yang jelas. Proses dimulai ketika penghuni atau tenan login ke dashboard dan membuka notifikasi. Pada decision node, jika tidak mengajukan keluhan baru, mereka dapat melihat update status keluhan lama melalui riwayat keluhan. Jika mengajukan, alur berpindah ke line system. Penghuni mengisi form keluhan dengan jenis, deskripsi, dan lokasi. Setelah disimpan, sistem otomatis mengirim notifikasi ke supervisor engineering. Lalu supervisor melihat detail keluhan, mengubah status dari open menjadi in progress, dan menugaskan technician. Technician menerima notifikasi penugasan, melihat detail mengerjakan perbaikan, lalu konfirmasi selesai. Supervisor mengubah status menjadi close. Penghuni dapat melihat update melalui riwayat keluhan sehingga transparansi penanganan terjaga. Nah, untuk rancangan UI UX, kami menerapkan konsep role-based interface di mana setiap divisi itu memiliki identitas warnanya masing-masing.
Seperti di divisi IT Control, kami menggunakan tema Slate, di divisi Engineering kami menggunakan tema Teal, di divisi Technician kami menggunakan tema Indigo, di divisi Penghuni menggunakan tema Emerald, dan di divisi Komersial menggunakan tema Ember. Lalu di halaman login, kami menggunakan center card layout dengan latar belakang foto gedung Taman Sari Lagrande sebagai identitas. Lalu dilengkapi dengan keamanan CAPTCHA matematis dan fungsi show hide password untuk memudahkan user siapapun itu dalam memasukkan passwordnya. Untuk di homepage IT Control, kami menampilkan ringkasan permohonan akun dan monitoring aktivitas. Lalu di homepage penghuni, kami menampilkan ringkasan konsumsi utilitas dengan grafik. Lalu di homepage Technician, itu kami menampilkan status pekerjaan dan juga kalender preventive maintenance. Nah, seluruh halaman ini menggunakan konsep dashboard style dengan sidebar, top bar, dan area konten. Nah, untuk pembuatan UI, kami dibantu oleh AI, yaitu ZAI dan juga Claude. Karena kami pun bukan dari background IT atau informasi yang berhubungan langsung dengan coding gitu, tapi kami memiliki konsepnya dan kami memiliki idenya. Jadi untuk menjembatani tujuan kami, maka digunakanlah AI tersebut. Memasuki bagian simulasi sistem, database menggunakan Firestore, database NoSQL berbasis cloud yang menyimpan data dalam bentuk collection dan dokumen. Berbeda dengan database rasional, Firestore menerapkan hubungan data melalui penyimpanan nilai referensi pada file tertentu. Struktur database terdiri dari 25 collection yang dikelompokkan dalam 8 kelompok fungsional. Kelompok user manajemen untuk mengautentikasi, maintenance untuk PM dan CM, komplain untuk keluhan penghunian dan komersial, aset untuk material dan utilitas, meter untuk pembacaan air, electrical untuk pembacaan listrik dari MVMBP hingga PDAM, lalu communication untuk notifikasi dan surat internal, serta load untuk audit file. Dua proses utama yang akan disimulasikan dalam kode C++ adalah pencatatan dan validasi PDAM, serta perhitungan selisih pemakaian dan generate laporan bulanan untuk kado lindung. Kedua proses ini diambil karena mewakili inti transaksi harian sistem. Baik, pada slide 16 ini mengenai pencatatan dan validasi pemakaian PDAM, di mana kode C++ pertama mensimulasikan proses pencatatan dan validasi pemakaian air PDAM harian. Serak PDAM record menyimpan tanggal, shift, 3 nilai meter, yaitu induk, apartemen, dan hotel dalam satuan meter kubik, serta teknisi dan keterangan. SIP_map berfungsi sebagai enum yang membatasi nilai SIP pada 4K yang valid gitu ya. Di mana fungsi validasi record melakukan validasi dua lapis. Lapis pertama adalah validasi field wajib, tanggal tidak boleh kosong. SIP harus terdaftar di SIP_map minimal dalam 1 meter harus lebih besar dari 0. Lapis kedua adalah validasi konsistensi, di mana jika ada record sebelumnya, nilai meter baru tidak boleh lebih kecil dari nilai sebelumnya untuk mencegah selisih pemakaian negatif. Setiap penyimpanan yang berhasil otomatis mencatat audit trail ke collection activity logs dengan konfirmasi user, divisi, deskripsi aktivitas, dan timestamp. Nah, dari 5 percobaan, hanya 2 record berhasil disimpan karena memenuhi seluruh aturan validasi. Pencatatan nomor 3 ditolak karena meter induk turun, nomor 4 karena tanggal kosong, dan nomor 5 karena SIP tidak dikenali. Baik, kode C++ kedua mensimulasikan perhitungan selisih pemakaian listrik gardu induk dan generate laporan bulanan. Nah, struct gardu record menyimpan tanggal, shift, 2 nilai meter yaitu LWBP atau lewat waktu beban puncak dan WBP atau waktu beban puncak, field computed pemakaian LWBP dan pemakaian WBP, serta teknisi dan keterangan. Nah, logika perhitungan mengikuti prinsip bahwa angka meter adalah angka kumulatif yang terus bertambah. Pemakaian harian dihitung dengan mengurangi nilai meter hari tersebut dengan hari meter sebelumnya. Nah, karena ada 4 shift, sistem hanya menggunakan data shift malam sebagai acuan karena mempresentasikan angka meter akhir hari sebelum dan hari berikutnya. 3 fungsi utama, yang pertama hitung pemakaian yang filter shift malam, sort ascending by tanggal, lalu hitung selisih. Yang kedua agregasi bulanan yang kelompokkan per bulan dan jumlahkan total. Yang ketiga generate laporan PDF yang cetak header, ringkasan, tabel detail, dan tabel agregasi.
Dari 6 record input, hanya 4 record malam yang diproses. Total pemakaian keseluruhan di 658,4 kWh. Record pertama tidak memiliki pemakaian karena tidak ada pembanding. Lalu record pagi diabaikan total karena bukan SIP acuan. Hasil analisis kedua simulasi menunjukkan bahwa logika bisnis sistem berjalan sesuai rancangan. Pada simulasi PDAM, validasi dua lapis terbukti efektif menolak data yang tidak konsisten. Dari 5 percobaan, hanya 2 record lolos. Penolakan terjadi karena 3 sebab, yaitu meter turun, wajib kosong, dan SIP tidak terdaftar di SIP map. Pada simulasi gardul induk, filter SIP map 07 akurat memisahkan record acuan dari record non acuan, dan dari 6 record input hanya 4 yang diproses. Record pertama tidak memiliki pemakaian karena tidak ada pembanding. Agresi bulanan lintas bulan berfungsi dengan benar, menghasilkan total 658,4 kWh untuk periode 30 Mei hingga 2 Juni 2025. Audit trial otomatis tercipta setiap kali data tersimpan dengan tuple user, divisi, aktivitas, dan waktu. Implementasi stack, vector, dan map pada C++ setara dengan collection dan dokumen pada Firestore. Komentar pada setiap baris kode membantu pemahaman logika. Oke, selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran pengembangan. Kesimpulan utama, sistem informasi Taman Sari La Grande berhasil mengintegrasikan seluruh aktivitas operasional divisi engineering ke dalam satu platform digital terpusat. Implementasi Firebase Firestore memberikan fleksibilitas pengelolaan data, sementara RBAC dan notifikasi real-time mendukung efisiensi operasional. Pencatatan aktivitas melalui activity log menyediakan audit trial untuk monitoring dan evaluasi kinerja. Dua proses utama yaitu pencatatan dan validasi VDAM serta perhitungan selisih pemakaian gardu induk telah disimulasikan dalam C++ dan terverifikasi sesuai logika bisnis. Untuk pengembangan selanjutnya terdapat 5 saran. Pertama, peningkatan keamanan melalui beacon layer dan Firebase security rules yang lebih ketat. Kedua, penambahan fitur analitik dan prediksi berbasis data historis. Ketiga, pengembangan PWA atau aplikasi mobil natif. Keempat, mekanisme approval dan notifikasi stok minimum pada modul material. Kelima, optimasi pengelolaan data untuk menjaga performa seiring pertumbuhan volume data di masa mendatang. Baik, demikian presentasi sistem informasi Taman Sari La Grande Apartemen yang menggabungkan tugas mata kuliah APSI dan simulasi sistem. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Tony Arifin selaku dosen pengampu atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan. Kami siap menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan sistem dan laporan ini. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.